Iya, oke. Ya kan? Enggak. Mas malah Bang. Ya. Bisa. Ini saya panggil apa ini? Abdi apa ini? Nama asli saya Halim. Oh, Cuman karena Halim. dari Garut, Abdi Ti Garut. Oh, gitu. Abdi Garut gitu maksudnya. Abdi Ti Garut. Artinya saya dari Garut. Oh iya, karena bahasanya itu angka 3, anginnya aduh susah ya. Ya udah, coba apa yang mau Anda sampaikan ini, Pak Halim? Aku mau nanya aja, Bang. Tuhan itu sekarang berada di mana sesungguhnya? Tuhannya siapa? Kalau Tuhannya orang Islam, katanya ada di dalam Ka'bah. Katanya orang Islam, karena di satu disebutkan Tuhannya rumah orang Kristen kalau gitu. Udah saya tanyakan Tuhannya orang Kristen. naik ke surga begitu. Surga itu di mana? Di langit. Di langit mana? Langit itu luas. Nah, kita belum ketahui karena menurut para saintis ya, mereka pernah mengukur galaksi ini katanya tidak terbatas. Iya. Sampai ujung-ujung sana. Jadi saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul The Big Bang Theory ya. Jadi ya, Jadi di buku itu digambarkan betapa alam semesta ini sangat luas sekali. Nah, jadi kita kan pernah naik pesawat kan? Naik pesawat buktinya di atas ya cuman begitu-begitu aja. Betul nggak? Iya. Nah, ternyata menurut para saintis dan lain sebagainya, itu alam semesta ini sangat jauh sekali begitu. Nah, mengenai di mana surga itu di langit sana, itu belum sampai akal manusia memikirkan. Belum ada alat yang bisa neropong surga itu kelihatan. Belum canggih peralatan manusia. Belum. Karena untuk ini, Bang, tapi gimana? Tapi begini, Bang. Pendapat Bang Edis dengan Elia Miron itu berbeda. Kata itu Elia Miron, Tuhan itu bukan di surga. Kalau begitu surga lebih besar daripada Tuhan, katanya begitu. Pernah saya ngikuti Elia Miron itu. Begini ya. Sebenarnya begini, kita itu sebenarnya tidak pernah di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran itu sebenarnya nggak ada istilah surga. Ini makanya yang saya luruskan lagi, kita ini kadang-kadang debat ini gara-gara bahasa. Begitu loh. Iya. Kemelut ini timbul gara-gara bahasa. Jadi di dalam Alkitab dikatakan Yesus itu naik kemana? Ke Uranos. Cuman Uranos itu diterjemahkan jadi surga. Nah, kalau dalam Muslim surga itu adalah tempat di mana bidadari-bidadari yang bergelantungan susunya besar-besar. Jadi kita ini udah nggak ini. Jadi debat gara-gara pemahaman kita yang berbeda. Jadi Yesus disebutkan naik ke langit, Bang. Nah, langitnya sampai mana? Nah, itu belum ada alat yang bisa mendeteksi. Yang jelas pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mau naik ke langit, Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya datang ke Bukit Zaitun. Nah, ketika murid-murid di situ duduk semuanya, datanglah di situ semacam malaikat berkata, "Mengapakah engkau melihat ke langit?" Begitu. Yesus ini yang terangkat ke langit akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihat dia naik. Begitu, Bang. Seperti itu, Bang. Begitu. Jadi posisinya setelah naik ke langit ya menghilang kemana? Kita belum ada alat, Bang, yang bisa mendeteksi itu. Sama seperti Anda kalau ditanya malaikat-malaikat naik ke langit itu. Ada kan ayat di dalam Al-Quran? Sesungguhnya malaikat naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit itu dalam waktu 50.000 tahun katanya baru sampai. Nah. Belum ada alat, Bang, yang ini kan, yang bisa mengukur itu. Karena peralatan-peralatan manusia ini kalau Anda belajar ilmu apa itu kalau ilmu astronomi, itu belum ada, Bang, alat-alat belum ada alat-alat yang bisa mencapai. Kita masih misteri, dunia ini masih
masih terus digali oleh para ilmuwan dan saintis. Begitu Bang. Bahkan saya kemarin barusan nonton ada seorang saintis yang akhirnya dia menemukan surga. Karena ada semacam satu, katanya jarak surga ke bumi itu katanya berapa miliar tahun cahaya gitu. Cuman kita nggak usah pusing mikirin itu lah. Gini, kenapa sih kita pusing mikirin itu? Gini loh, saya heran. Dalam diskusi lintas agama, coba kita itu nggak usah bahas hal-hal yang kita itu sifatnya itu masih belum kita ketahui. Contoh nih, surga posisinya ada di mana? Apakah kalau Anda tahu udah ketahuan titik surga di mana terus Anda masuk surga? Kan enggak. Betul enggak? Sekarang banyak orang berdebat soal hal-hal yang sebenarnya itu bukan urusan manusia. Contoh nih, orang Islam berdebat masalah arsi. Tahu arsi? Ya, ars tepat. Ya, betul. Arsi itu apa kalau dalam agama Islam? Kalau dalam agama Islam itu adalah tempat di mana Tuhan berada, di mana Allah berada. Oke. Nah, mereka debat di mana arsy berada. Nah, bagaimana kita mau memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya itu di luar nurul atau di luar kapasitas akal manusia yang tidak sanggup mencapainya? Bukankah alangkah baiknya kita itu berdiskusi soal apa yang harus kita perbuat di dunia ini, ajaran siapa yang harus kita ikuti? Mau ajarannya Muhammad atau ajarannya Yesus? Mau mengikuti ajaran Tuhannya orang Islam yaitu Muhammad atau mengikuti ajaran Tuhannya orang Kristen yaitu Yesus? Kan itu harusnya yang kita bahas itu. Begitu. Satu lagi Bang, ada nih. Gimana? Saya dulu kan belajar atau kuliah di Universitas Katolik. Kok antara Katolik dengan Protestan itu berbeda itu, padahal induknya sama. Kristiani juga. Iya, kalau masalah beda juga sama. Sunni dengan Syiah juga beda. Gini loh, kenapa sih kita ini membahas sesuatu sementara itu kena ke kita sendiri gitu loh. Anda mempermasalahkan Pak Protestan sama Katolik beda. Ya beda. Islam juga satu sama lain beda. Sunni sama Syiah beda. Menurut Sunni orang Syiah sesat, menurut Syiah orang Sunni sesat. Kita jangan bahas itu, Pak Hamid. Yang kita bahas tuh begini, Anda Islam, Anda punya ajaran kan? Nah, saya Kristen, saya punya ajaran. Nah, itu kita bandingkan yuk, begitu. Oh, begitu. Iya, kan sederhana, simpel. Kenapa Bang Elis? Kalau Bang Elis Tuhannya siapa? Yesus. Tapi kalau dalam Yohanes 17:3 itu lain. Allah katanya. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka percaya kepada satu-satunya Allah dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai utusannya. Begitu. Kalau tidak salah utusannya begitu. Itu Tuhan kami. Utusannya Bapa di surga itu adalah Tuhan kami. Sebenarnya teman-teman, saya pernah mengeluarkan satu statement. Kata Tuhan ini memang bikin banyak orang jadi goblok. Begini ya, Hamid. Sebenarnya gini, saya itu lebih senang sebenarnya. Gimana? Alim bukan Hamid. Alim. Sebenarnya saya sudah pernah ngomong begini. Sebenarnya kata Tuhan ini dibuang aja. Jangan pakai kata Tuhan, pakai kata Tuhan aja. Kalau pakai kata Tuhan, orang-orang tuh jadi ngerti. Tapi kalau pakai kata Tuhan, orang jadi nggak ngerti. Begitu. Jadi sebenarnya kata Tuhan itu nggak ada.
Nah, saya setuju sebenarnya kata Tuhan itu dibuang aja ke tong sampah. Ya. Jadi sebenarnya kata yang benar itu adalah Tuhan, begitu. Jadi kalau Anda ngomong sama Allah itu Tuhan. Allah itu adalah Tuhan kalian. Begitu. Muhammad juga Tuhan kalian. Atau bahasa Arabnya itu adalah Rob kalian gitu. Nah, sama dengan Yesus dan Bapa di surga. Yesus adalah Tuhan kami, Bapa di surga juga Tuhan kami. Gitu. Seperti itu, Bang. Jadi saya sangat setuju. Ya, kata Tuhan itu sebaiknya dibuang saja ke tong sampah, Bang. Gitu. Ya, oke, terima kasih, Bang. Selamat malam. Hanya itu? Iya, hanya itu? Baik, saya turunkan ya. Nah, nanti digoreng lagi itu. Nggak apa-apa. Itu bagus itu. Jadi saya sangat setuju untuk memperbaiki diskusi ini biar orang Islam dan orang Kristen itu orang-orang tertentu ya, orang-orang yang nggak ngerti pokok bahasan agama, sebenarnya kata Tuhan itu harus dibuang. Sekali lagi teman-teman ya, kata Tuhan harus dibuang ke tong sampah, diganti dengan kata Tuhan. Nah itu.